Perkenalkan, saya Daud Paulus Elkana dengan NIM 35 2019 006, mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi, Program Studi Sosiologi. Di sini saya akan menganalisis kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law menggunakan teori kritis Jurgen Habermas. Sebelum kita beranjak ke teori, saya akan membahas latar belakang terjadinya kontroversi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini. Beberapa pekan yang lalu, tepatnya 5 Oktober 2020, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, yang selama ini telah menjadi kontroversi karena isinya yang dianggap dapat memangkas hak pekerja dan hanya menguntungkan para pengusaha. Sebenarnya, sudah sejak lama rancangan undang-undang ini menjadi kontroversi, tepatnya setelah pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019 sampai 2024 pada 20 Oktober 2019 lalu. Joko Widodo atau yang kerap disapa Jokowi, yang pada saat itu terpilih menjadi Presiden untuk periode kedua, telah mencetuskan akan menerbitkan dua undang-undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang, kata Jokowi di dalam pidato pelantikannya. Semenjak saat itu, sebenarnya rancangan undang-undang ini sudah mengalami berbagai penolakan oleh masyarakat. Puncaknya pada saat 5 Oktober 2020 lalu, setelah media memberitakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini. Banyaknya kontra terhadap undang-undang ini menimbulkan demo-demo yang anarkis di berbagai provinsi. Ribuan pendemo ditangkap, terluka, dan ditahan. Bahkan terjadi kekerasan terhadap jurnalis hingga para medis yang menjalankan tugas sesuai undang-undang dan panggilan kemanusiaan. Berikutnya, kenapa sih pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law bisa seheboh ini? Ada 5 alasan yang saya tangkap dari beberapa keluhan masyarakat, baik secara langsung maupun yang di media sosial. Yang pertama, karena dianggap merugikan kaum pekerja atau buruh dan lebih menguntungkan para pengusaha. Yang kedua, pengesahan dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, pengesahan yang dianggap terlalu cepat dilakukan. Yang keempat, viralnya video interupsi anggota DPR dari salah satu kandidat partai yang dimatikan mikrofonnya. Yang kelima atau yang terakhir, banyaknya jumlah pasal dan halaman dalam undang-undang tersebut. Karena kurangnya komunikasi oleh pemerintah terhadap masyarakat terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law tersebut, oleh sebab itu saya di sini akan menganalisis memakai teori kritis Jurgen Habermas tentang komunikasi. Bagi Habermas, langkah menuju kesepahaman adalah sebuah proses membangun persatuan melalui pribadi-pribadi yang saling berkomunikasi. Dalam hal ini, timbulnya kontroversi terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law menurut Habermas karena kurangnya komunikasi terhadap masyarakat. Di sini pemerintah seakan menerapkan tipe hubungan antara subjek dengan objek, di mana masyarakat dianggap sebagai benda yang hanya bisa menuruti kemauan pemerintah tanpa bisa membantahnya. Menurut Habermas, ini adalah komunikasi yang salah. Seharusnya tipe komunikasi yang ideal adalah antara subjek dengan subjek, di mana agar bisa timbulnya kesepakatan antara pihak pemerintah dengan masyarakat dalam mewujudkan atau menerapkan suatu kebijakan, sehingga tidak ada kesalahpahaman antara pemerintah dengan masyarakat. Oleh sebab itu, Habermas mencetuskan konsep ruang publik, di mana ruang publik adalah ruang yang memuat aspirasi masyarakat. Ruang publik diisi dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh kelompok maupun individu melalui sebuah proses yang disebut sebagai komunikasi. Menurut Habermas, tanpa adanya ruang publik, kritik masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah adalah kritik tanpa solusi. Akan tetapi, tidak sesederhana itu. Habermas menjelaskan proses komunikasi sangatlah berbeda dengan ngomong saja di tengah ruang publik. Komunikasi merupakan sebuah proses yang bersifat dialogis, bukan monolog. Hal ini seperti yang saya jelaskan tadi tentang tipe hubungan, di mana komunikasi harus berjalan secara dua arah, sehingga akan membangun pemahaman bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada intinya, di sini Habermas menekankan pentingnya komunikasi.
di mana agar terciptanya sebuah kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan kontroversi, terutama dalam kebijakan publik. Jadi, sekian analisis kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law menggunakan teori kritis Jurgen Habermas dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan baik dalam tutur kata maupun dalam pemahaman tentang teori tersebut. Selebihnya, saya ucapkan terima kasih.